Selamat siang teman-teman, berjumpa kembali di channel Ragam Profesi Hukum bersama saya Erik Pardosi. Pada kesempatan kali ini saya telah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah advokat yang sudah berpraktek lama di dunia hukum, khususnya di bidang pertanahan, yaitu Bapak Hari Hasmidi pada Law Office Arthur Yudi Wardana SHMA and Partners. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi atau membahas tentang sertifikat hak atas tanah. Nah, kita bincang-bincang sedikit ya dengan Pak Hari. Kita perkenalkan Pak Hari. Pak Hari bisa perkenalkan dirinya? Baik, terima kasih. Saya Hari Hasmidi, sarjana hukum. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang advokat di bawah naungan organisasi, salah satu organisasi advokat di Indonesia, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Pada saat ini juga saya kebetulan bergabung di Law Office Arthur Yudi Wardana SHMA and Partners di Bandung. Mungkin itu sudah dari saya. Teman-teman, kita langsung ke pokok materinya ya. Pak Hari, ini kita sering mendengar ada hak atas tanah itu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha seperti itu. Bisa tolong diuraikan atau dijelaskan Pak Hari? Baik, terima kasih Pak Erik kesempatan yang diberikan saat ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, akan saya sedikit sampaikan bahwa apa yang nanti saya jelaskan ini tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang sifatnya bertentangan, karena apa yang disampaikan di dalam aturan ataupun teori-teori tentang pertanahan itu terkadang bertolak belakang dengan kejadian yang ada di lapangan. Jadi ini tidak merupakan suatu acuan yang baku bagi nanti yang menyaksikan video kita ini, hanya sia-sia sebagai bahan acuan awal saja, yang mana nanti juga masyarakat bisa melihat sebetulnya di aturan-aturan tentang pertanahan itu sudah ada. Baik, kita kembali ke pertanyaan tadi. Sebetulnya kalau hak milik itu kan berkaitan hak-hak dengan atas tanah. Sebelum kita muncul mengenai hak milik di kita ini yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, itu kita sebetulnya sudah mengenal apa yang dimaksud dengan hak milik tadi. Hak milik, hak tanah, hak guna usaha, hak pakai itu pada saat zaman kolonial Belanda. Jadi pada saat zaman kolonial Belanda itu ada yang disebut dengan hak Engdom, hak Eropa, hak Opstal. Hanya kemudian itu diadopsi ke dalam ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ya, yang sejatinya sebetulnya itu juga sekarang masih diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, berkaitan dengan hak sendiri itu hak atas tanah tadi itu sebetulnya ada beberapa. Salah satunya itu hak milik. Hak milik itu adalah hak turun-temurun, dari seseorang yang memiliki hak yang terkuat dan terpenuh. Jadi bukan hak mutlak sebetulnya. Jadi hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuh. Nah, kemudian juga hak ada lagi hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan suatu tanah, baik tanah itu milik negara ataupun milik perorangan. Kemudian ada lagi hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu dulu disebutnya, ada istilahnya itu kalau tidak salah hak Opstal di zaman Belanda. Hak itu adalah hak untuk mendirikan suatu bangunan di tanah orang lain yang bukan miliknya, gitu kan? Kemudian ada juga hak pakai. Hak pakai itu hak untuk menggunakan atau mengambil sesuatu nilai dari hak tanah tersebut. Gitu, dari tanah tersebut itu diambil oleh oleh seorang, gitu kan, atau mungkin badan usaha atau badan hukum terhadap tanah tersebut, ya itu nanti digunakannya untuk
selain tadi macam-macam hak atas tanah, kita juga sering mendengar ada SHM, SHGB, SHGU. Nah, fungsi sertifikat hak milik hak guna bangunan dan hak guna usaha itu apa sebenarnya fungsi sertifikat? Sebetulnya apa yang tadi disampaikan di pertanyaan itu SHG, SHM, SHGB, SHGU itu adalah singkatan dari yang disebut sertifikat hak. Di mana misalnya SHM itu adalah sertifikat hak milik. Kemudian SHGB sertifikat hak guna bangunan dan lain-lain. Sebetulnya itu adalah sertifikat hak atas tanah untuk membuktikan ya, seseorang memiliki hak atas tanah tersebut. Jadi kalau misalnya sertifikat hak milik SHM, berarti dia membuktikan bahwa dia sudah memiliki sertifikat atas hak milik di atas tanah tersebut. Gitu. Kemudian di SHGB dia punya hak atas untuk membangun di atas tanah tersebut yang bukan miliknya, gitu kan. Nah kemudian dan seterusnya hak pakai sama dan hak guna usaha juga sertifikat yang membuktikan bahwa dia itu punya hak untuk mengusahakan tanah tersebut, gitu. Nah, terus ini Pak Hari, di pemahaman umum atau orang umum sering mendengar itu ada namanya retrose, giring, kikitir atau petuk, dan mereka ini sebagian menganggap bahwa apa yang disebutkan tadi adalah bukti kepemilikan atas tanah. Nah, bisa dijelaskan apa bedanya dan sertifikat sendiri? Sebetulnya kalau berbicara mengenai giring, retrose, hak petuk dan sebagainya, itu kita bicara pendaftaran tanah sebelum undang-undang pokok agraria diberlakukan. Karena pada saat itu juga sebetulnya hal-hal yang disebutkan tadi seperti retrose itu sebetulnya bukti untuk pembayaran pajak atas tanah. Nah kemudian didata siapa saja yang memiliki tanah di negara ini pada saat itu ya, terlepas pada saat itu apakah masih zaman kolonial Belanda atau sudah merdeka, yang penting sebelum undang-undang pokok agraria diberlakukan. Nah itu di data tanah siapa saja, berapa luasnya, letaknya di mana, kemudian juga dibuatkan selain daftar-daftarnya juga peta-petanya, gitu. Bagi sebagian orang pada saat itu yang namanya retrose, petuk dan sebagainya itu dianggap sebagai tanda milik sementara. Karena kenapa saya sebutkan demikian? Karena juga kami pernah menemukan dokumen-dokumen hukum di mana bentuknya seperti tadi, akan tetapi di bawahnya ada tulisan surat tanda bukti hak kepemilikan sementara. Artinya di sini bahwa hak-hak tersebut belum mutlak secara hukum diakui atau dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan, begitu. Ya, kemudian pada zaman perkembangannya atas retrose, petuk dan tadi itu, kemudian untuk mengetahui peralihan hak itu dicatat di buku C kalau di desa, kalau di Jawa Barat, gitu ya. Karena kenapa saya bilang Jawa Barat? Karena di luar Jawa itu berbeda dengan di Jawa Barat, berbeda. Kemudian misalnya nanti ada peralihan hak di buku C itu ditulis siapa yang beli, itu kan, kemudian siapa yang memiliki saat ini, ditulis peralihannya, gitu. Akan tetapi memang khususnya di Jawa Barat pada saat ini, kebetulan kita di Bandung, hak-hak demikian itu dianggap sebagai hak tanah wilayah atau tanah adat. Bukan tanah wilayah, tanah adat. Tanah adat. Kenapa tanah adat? Karena tanah-tanah tersebut belum bersertifikat. Jadi untuk membuktikan bahwa kita memiliki satu bidang tanah, nah datanya itu ya tadi berdasarkan buku retrose, kikitir, giring dan sebagainya. Dan itu semua data-data itu tersimpan dengan rapi, dibukukan oleh pemerintahan desa. Data-data tersebut, kan? Nah, jika pada saat ini masih ada masyarakat yang memiliki tanah yang masih
berdasarkan letter C, titik, kiri dan sebagainya, berdasarkan ketentuan pendaftaran tanah yang saat ini berlaku di kita itu kan pendaftaran peraturan pemerintah ya. Kalau tidak salah itu tahun 97, benarnya itu nanti bisa dicari lah ya berapa, karena itu juga sifatnya terbuka, bahwa bukti-bukti kepemilikan awal dari masyarakat yang bentuknya tadi itu bisa diajukan di sertifikat hak milik gitu, dan kemudian nanti diproses oleh kantor pertanahan, dicek apakah memang betul demikian. Nah, nanti kemudian dalam sesuai dengan ketentuan yang ada dalam jangka waktu tertentu, masyarakat bisa mendapatkan bukti sertifikat hak milik berdasarkan hal tersebut. Nah, tapi ada satu hal nih, dalam praktek di lapangan memang terkadang kita sering menemukan suatu perkara di mana letter C ini banyak digunakan orang untuk menggugat kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat. Ini menarik memang. Dan pernah kita juga menemukan suatu perkara di mana justru yang memiliki hak atas tanah adat ini berupa letter C, giri, gitir ini justru yang menang, yang dimenangkan adalah mengalahkan sertifikat hak milik. Dan ternyata itu pun ada landasan hukum tersendiri di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung, ternyata bahwa setiap hak ya yang dilindungi itu ketika sudah terbit sertifikat akan tetapi di dalamnya terdapat keterangan-keterangan yang tidak benar, nah sertifikat tersebut dapat dibatalkan. Gitu. Jadi teman-teman, walaupun kita punya sertifikat itu belum mutlak ya sebenarnya, selama ada pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya, ya apa bisa gugur ya hak yang dia pegang seperti itu. Betul ya Pak Haris? Betul, dan juga ada sisi menarik itu dari jurisprudensi Mahkamah Agung juga sebetulnya ada menyebutkan bahwa letter C, kikitir, giri itu bukan bukti hak kepemilikan. Ada juga kebalikannya, sepanjang mungkin ya, sepanjang mereka juga tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang lain, itu dianggap bukan bukti kepemilikan. Gitu. Jadi sebetulnya memang di dalam dunia sengketa pertanahan ini banyak keunikan-keunikan. Ada hal yang sudah diatur, tapi di lapangan itu juga justru kenyataannya berbeda dengan aturan yang sudah dibuat. Makanya sebetulnya kami pernah berdiskusi mengenai masalah pertanahan ini, dan semestinya memang sudah harus dirubah nih undang-undang pokok agraria kita ini untuk mengikuti juga perkembangan perkara yang selama ini terjadi di masyarakat. Pak Hari, ini kan kadang sering terjadi di masyarakat juga. Mungkin apakah dia perseorangan atau badan usaha yang membutuhkan lahan yang cukup besar, mereka mencari lahan di pinggiran-pinggiran lah, di desa, di pinggiran kota seperti itu. Tapi sering ditemui juga yang mereka dapatkan ini tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah seperti sertifikat hak milik seperti itu atau sertifikat hak atas tanah lainnya. Malah lebih banyak misalkan kayak tadi letter C, metu, kikitir seperti itu. Bagaimana si calon pembeli ini bisa merasa aman bahwa tanah tersebut memang bisa nanti diurus sampai menjadi hak miliknya si pembeli? Ya. Dan memang itu sering terjadi. Kita juga banyak menangani perkara itu memang dari awalnya dari jual beli ya. Pada saat seseorang menawarkan tanah belum bersertifikat, kemudian si pembeli itu terlanjur percaya kepada si penjual, tapi pada akhirnya setelah dibeli terjadi transaksi, setelah dibeli di kemudian hari muncul perkara menjadi kasus gitu. Nah, itu sebetulnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini saran saja dari saya, dan juga untuk kemungkinan yang lebih tahu mungkin juga nanti bisa komen di video kita ini.
Yang pertama yang jelas ya memang yang harus kita cek itu karena memang tadi saya sebutkan data-data yang tersedia di Kitir atau itu ada di desa, tidak ada salahnya untuk melakukan pengecekan ke desa atau kelurahan karena data-data ini tersimpan rapi semua di desa atau kelurahan tersebut. Dan kemudian selain itu juga seandainya kita sudah mendapatkan dokumen dari calon penjual, itu kita cocokkan dengan data-data yang tersimpan di desa atau kelurahan tadi. Apakah cocok, apakah memang tidak, nanti ya tergantung kita sebagai pembeli untuk memutuskan. Tapi ada satu hal sebetulnya yang klasik nih di desa dan kelurahan kita, ini patut diduga, kita juga tidak menulis sebetulnya, hanya memang ini pengalaman kita selama menangani perkara-perkara petanaan. Pada saat kita akan mengecek bahwa apakah lokasi itu betul tanah itu milik si penjual, katakan demikian, kita sering meminta surat keterangan desa berkaitan dengan tanah tersebut. Nah, akan tetapi juga ini mohon maaf harus juga saya sampaikan agar masyarakat lebih hati-hati sebetulnya. Dan ini juga tidak terkait dengan oknum-oknum lah yang biasanya memang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya, dengan fakta hukum yang ada. Tanah orang lain disebutkan bahwa betul tanah tersebut adalah tanah pembeli, padahal di kemudian hari ternyata ada pemiliknya, gitu kan? Kemudian juga ada yang sudah tanah yang sudah bersertifikat, tanah yang sudah bersertifikat masih diberikan keterangan oleh oknum-oknum tersebut masih tanah adat, masih tanah adat tersebut atau tanah giring, sehingga pada saat terbit sertifikat itu ternyata sudah muncul sudah terbit sertifikat pertama. Jadi adanya tumpang tindih sertifikat di sini. Ini sering terjadi. Dan memang itu yang perlu hati-hati jika tanah belum sertifikat. Si calon pembeli untuk tanah-tanah tadi yang tersebut itu memang ke desa atau paling tidak juga ngecek ke ke dinas pajak, ya dulu kan juga ada PBB, meskipun itu bukan bukti kepemilikan, paling tidak ketika kita akan membuat SPPT PBB itu kan dilampirkan lokasi tanahnya di mana, itu ada datanya sebetulnya di kantor pajak dulu ya. Nah, sekarang kan sudah di dinas pendapatan daerah-daerah kan, apakah data itu masih ada atau tidak itu juga saya masih jadi pertanyaan. Hanya yang paling penting juga di sini sebetulnya bukan hanya tanah yang belum bersertifikat saja kita harus berhati-hati. Tanah yang sudah bersertifikat pun kita harus hati-hati. Karena tadi itu sering terjadi tumpang tindih. Ketika kita beli tanah dari seseorang yang sudah bersertifikat, kemudian kita beli, kita bayar, kita lakukan proses peralihan hak. Akan tetapi ternyata di kemudian hari ada orang yang mengusik tanah kita ini yang sudah kita beli ini, ternyata dia juga punya sertifikat dan sertifikatnya terbit misalnya 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Nah, ini juga jadi persoalan. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Berkaitan dengan pada saat itu memang di Badan Pertanahan kita, di Badan Pertanahan Nasional belum mempunyai teknologi pemetaan yang seperti saat ini. Jadi masih menggunakan ukur konvensional lah, sehingga data-data yang ada itu tidak terupdate secara elektronik. Kalau saat ini kan kita pada saat akan cek tanah bisa minta pengukuran pakai alat GPS terkoneksi dengan data di kantor pertanahan, bahwa tanah itu masih clear, atau ternyata tanah itu sudah bersertifikat, akan dapat diketahui. Nah, kalau dulu itu memang patut kita juga sayangkan sebetulnya, di mana juga kan sebagai pemilik tanah ketika sudah punya sertifikat dari awal sebutkan kembali hak milik ya, itu adalah merupakan hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Itu ternyata masih ada juga gangguan dari pihak lain itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ada rencana mau membeli tanah, coba dipastikan dulu, diperiksa dulu, baik itu di instansi kelurahan atau desa,
terus di Spenda, ataupun sampai ke Badan Pertanahan Nasional di mana objek tanah itu berada. Sekian tayangan Ragam Profesi Hukum kali ini. Saksikan tayangan-tayangan selanjutnya yang mengupas mengenai permasalahan di dunia hukum, khususnya yang terjadi di masyarakat. Dan apabila ada rekan-rekan yang hendak menambahkan pengalamannya atau bertanya, dapat disampaikan melalui kolom komentar di tayangan ini. Terima kasih, salam sejahtera.